Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Tidak apa-apa, kamu datang di waktu yang tepat, bawa dia pulang, kata Fang Yu. Aku tidak ingin pulang. Zhao Zinan menarik ujung baju Fang Yu dan berkata dengan suara rendah. Zinan, aku tahu aku membuatmu sedih pagi ini, tapi aku sungguh tidak bisa menahannya. Kakek sangat marah saat itu, kata Zhao Xuan. Zhao Zinan masih mengabaikan Zhao Xuan. Tatapan mata Zhao Xuan berubah sedikit saat dia melihat Zhao Zinan menarik ujung pakaian Fang Yu. Sejauh yang dia ingat, Zhao Zinan tidak pernah melakukan hal ini kepada orang lain selain dirinya. Zinan, kakak salah, benar-benar salah. Pulang saja bersamaku. Ibu sangat khawatir, kata Zhao Xuan lagi. Berbicara tentang ibunya, Zhao Zinan berbalik dan bertanya, Bu, apakah ibu baik-baik saja? Dia ketakutan setengah mati, tapi kakek masih marah di pagi hari dan tidak mengizinkan kami mengirim siapapun untuk menjemputmu. Dia pergi keluar sore harinya, jadi aku bergegas mencarimu, kata Zhao Xuan. Zhao Zinan menggigit bibir merahnya dan melirik Fang Yu, tampak masih ragu-ragu. Aku tidak punya waktu untuk berkeliaran denganmu, ayo cepat pulang, kata Fang Yu. Ya, Zinan, Tuan Fang pasti sangat sibuk, jadi tolong jangan ganggu dia lagi, oke? Saran Zhao Xuan. Karena Fang Yu berkata demikian, Zhao Zinan hanya bisa mengangguk dengan enggan, melepaskan tangan yang memegang pakaian Fang Yu, dan berjalan ke sisi Zhao Xuan. Tuan Fang, maaf mengganggu Anda. Zinan masih anak-anak. Mohon jangan dihiraukan, kata Zhao Xuan. Tidak apa-apa, tapi dalam waktu dekat, sebaiknya kau kirim lebih banyak orang untuk melindungi adikmu, Fang Yu mengingatkan. Mendengar ini, wajah Zhao Xuan berubah dan dia bertanya dengan cemas, Tuan Fang, apa maksudmu dengan ini? Dia pasti menjadi sasaran, kata Fang Yu. Ah, kenapa, adikku hanya manusia biasa, kata Zhao Xuan dengan wajah pucat. Entah kenapa, tapi aku lebih ragu daripada kamu. Pokoknya, lindungi dia. Setelah mengatakan itu, Fang Yu berbalik dan berjalan menuju apartemen. Zhao Xuan berdiri di sana dengan linglung, wajahnya terus berubah. Apakah ada orang yang ingin mencelakai Zhao Zinan? Kalau kalimat ini datangnya dari orang lain, Zhao Xuan mungkin tidak akan memasukkannya ke dalam hati, tetapi lain halnya jika kalimat ini keluar dari mulut Fang Yu. Fang Yu tidak perlu berbohong padanya. Zinan, apa yang terjadi sebelumnya? Ceritakan padaku. Zhao Xuan berbalik dan menatap Zhao Zinan, lalu bertanya. Zhao Zinan menatap kosong ke arah punggung Fang Yu yang pergi. Mendengar pertanyaan Zhao Xuan, ia berbalik dengan tatapan kosong. Ada apa, saudaraku? Tanya Zhao Zinan. Zhao Xuan juga tidak berdaya menghadapi saudara perempuannya yang naif. Kita bicara setelah masuk ke mobil, kata Zhao Xuan. Setelah kembali ke apartemen, Fang Yu duduk di sofa di ruang tamu, memikirkan situasi yang dialaminya hari ini. Zhao Zinan, yang memiliki fisik yang sangat aneh, dan sekte iblis yang muncul secara misterius. Sebenarnya ada hubungan antara keduanya. Dua monster yang baru saja kita temui sedang mengincar Zhao Zinan. Dengan kata lain, orang-orang sekte iblis mengetahui rahasia Zhao Zinan dan ingin menggunakannya untuk mencapai sesuatu. Tetapi bagaimana mereka tahu bahwa Zhao Zinan memiliki fisik yang istimewa? Aura Zhao Zinan tidak berbeda dengan orang biasa. Jika Fang Yu tidak memasukkan ki sejati ke dalam tubuhnya, ia tidak akan bisa menemukan keistimewaan tubuhnya. Setelah berpikir sejenak, Fang Yu berdiri dan berjalan keluar balkon. Keraguan dalam benaknya sekarang bukan hanya tentang keberadaan Zhao Zinan dan sekte setan. Ada pula keraguan yang sudah ada dalam benaknya sejak lama. Apakah itu sebabnya begitu banyak makhluk purba yang dihidupkan kembali akhir-akhir ini? Para dewa abadi, sekte-sekte jahat, dan bahkan para monster dari utara jauh. Semua tanda bertentangan dengan hukum yang telah ada di bumi selama ribuan tahun. Energi spiritual bumi sangat tipis saat ini, mengapa begitu banyak hal serupa masih terjadi? Apakah kebangkitan berbagai makhluk menandai datangnya suatu peristiwa besar? Fang Yu tidak dapat memahaminya. Dahulu kala, Fang Yu baru saja bergabung dengan sekte Tiandao dan mendengar gurunya berbicara tentang ini. Peradaban manusia bukan hanya era di mana mereka hidup. Mungkin peradaban manusia ada di bumi 1 juta tahun yang lalu, 2 juta tahun yang lalu, atau 3 juta tahun yang lalu, tetapi menghilang dari bumi seiring berjalannya waktu. Peradaban manusia bagaikan sebuah siklus. Setelah sekian lama, peradaban akan punah lalu muncul kembali. Dan setiap kali sebuah peradaban hancur, hal itu disebabkan oleh suatu bencana alam gaib yang sulit untuk dilawan oleh kekuatan manusia. Saat itu, Fang Yu bertanya kepada gurunya, bukankah peradaban manusia dulu memiliki biksu? Dengan keberadaan biksu, mereka seharusnya mampu bertahan dari bencana apapun, bukan? Namun, sang guru hanya menggelengkan kepala dan berkata bahwa ia tidak tahu apakah ada biksu di peradaban sebelumnya. Satu-satunya hal yang bisa ia pastikan adalah jika bencana yang menghancurkan dunia benar-benar terjadi, berapapun biksu yang ada, itu akan sia-sia. Karena para kultivator yang masih berada di bumi, paling banyak baru mencapai tahap penyeberangan kesengsaraan, belum mencapai tingkat dewa.
Para pendeta yang berhasil mengatasi kesengsaraan harus naik ke surga dan meninggalkan bumi, dan tidak akan dapat lagi membantu manusia di bumi melawan bencana. Ini adalah lingkaran setan tanpa solusi. Fang Yu sangat khawatir saat itu dan bertanya kepada gurunya, apa yang akan dia lakukan jika bencana terjadi pada generasinya. Jangan khawatir, siklus peradaban manusia kita saat ini baru berjalan puluhan ribu tahun, dan masih panjang waktunya. Bahkan jika hari itu benar-benar tiba, kau pasti sudah menjadi fosil atau naik ke negeri dongeng. Kenapa khawatir? Daripada mengkhawatirkan hal ini, lebih baik kau mencari cara untuk menembus tahap pemurnian Qi, kata Dao Tian, guru Fang Yu, sambil tersenyum. Setelah tumbuh dewasa, Fang Yu menganggap kata-kata gurunya ini sebagai legenda atau lelucon. Tetapi hari ini, ketika Fang Yu mengingat apa yang dikatakan gurunya, dia tiba-tiba merasakan sesak di hatinya. Begitu banyak hal aneh yang tak terjelaskan terjadi akhir-akhir ini. Apakah ini pertanda datangnya bencana? Kakak Yu. Tepat saat Fang Yu tengah berpikir keras, suara Su Lengyun terdengar dari belakang. Fang Yu tersadar dari lamunannya dan menoleh ke arah Su Lengyun. Maaf, apakah aku mengganggumu saat kau sedang berpikir? Kata Su Lengyun dengan nada meminta maaf. Tidak apa-apa, aku hanya sedang memikirkan hal-hal yang tidak penting, kata Fang Yu. Tidak ada gunanya, tanya Su Lengyun ragu. Ya, tentang akhir dunia, kata Fang Yu sambil tersenyum. Akhir dunia. Su Lengyun tertegun, lalu tersenyum tipis dan berkata, Kakak Yu, kau juga memikirkan hal-hal ini. Ini berbeda dengan kesanku padamu. Ketika orang tua, mereka menjadi sentimental. Dulu aku tidak mengerti prinsip ini, tapi sekarang aku memahaminya. Fang Yu berkata, waktu muda dulu, aku lebih suka bertindak sebelum berpikir, tapi sekarang, sebaliknya. Kakak Yu, kamu sama sekali tidak tua, Su Lengyun sedikit mengernyit dan menjawab. Kenapa kau hanya peduli dengan apa yang kukatakan sebelumnya? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, kamu tidak menua. Lihat, dia lebih muda dariku, kata Su Lengyun. Petik 2. Lupakan saja, kamu masih terlalu muda. Aku tidak bisa bicara denganmu tentang hal-hal yang mendalam, kata Fang Yu. Su Lengyun tidak mengatakan apa-apa dan melihat pemandangan di luar balkon. Kakak Yu, aku akan kembali ke istana es besok. Setelah sekian lama, Su Lengyun pun berbicara. Baiklah, kamu sudah pergi selama hampir sebulan, kamu harus kembali dan melihatnya, kata Fang Yu. Kali ini ketika aku kembali, aku akan mengasingkan diri sampai aku berhasil menembus alam martial Sein, kata Su Lengyun. Oh, Fang Yu menyadari saat ini bahwa kultivasi Su Lengyun telah mencapai puncak tahap Jindan, dan sudah waktunya untuk memadatkan jiwa baru lahir. Aku belum pernah mencapai level setinggi ini, jadi aku tidak bisa memberimu saran. Terserah padamu, kata Fang Yu. Saudara Yu, kau tidak membutuhkan ranah apapun. Tak ada yang bisa menjadi lawanmu, kata Su Lengyun. Teruslah berusaha sebaik mungkin. Bakatmu memang bagus. Seharusnya bukan masalah besar bagimu untuk dipromosikan menjadi martial Sein. Fang Yu mengusap kepala Su Lengyun dan kembali ke ruang tamu. Su Lengyun menatap Fang Yu, matanya yang indah penuh dengan tekad. Akhir-akhir ini, dia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan Fang Yu. Ia tak ingin terlalu jauh dari Fang Yu. Ia ingin mengejar Fang Yu, meski hanya untuk melihat punggung Fang Yu. Kakak Yu, aku pasti akan berusaha keras untuk mengejarmu, pikir Su Lengyun dalam hati. Keesokan harinya, Su Lengyun meninggalkan apartemennya dan Fang Yu kembali tinggal sendirian. Waktu-waktu biasa selalu berlalu sangat cepat. Selama 4 hari berturut-turut, Fang Yu hampir tidak keluar kecuali untuk makan. Sore harinya, Fang Yu menerima telepon dari Qin Lang, mengatakan bahwa dia ingin menemuinya untuk sesuatu yang mendesak. Begitu Fang Yu keluar, dia menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Fang Yu, sebuah suara wanita terdengar dari telepon. Fang Yu memikirkannya dan tahu siapa orang lainnya. Valet lah yang telah dilepaskannya sebelumnya. Apa kau sudah menemukan lokasi laboratorium genetika? Tanya Fang Yu. Tidak, laboratorium genetika tidak menemukannya. Tapi aku mendapat kabar bahwa Dr. Gary, juga dikenal sebagai Dr. Monster, berangkat ke Huaibei, Tiongkok pukul 10 pagi ini. Yang menemaninya adalah seorang gadis muda berbaju merah, kata Valet. Oh, apa yang dia lakukan di Huaibei? Tanya Fang Yu bingung. Entahlah, tapi targetnya kemungkinan besar kamu, kata Valet. Apakah dia menargetkanku? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya, kapan dia tiba di Huaibei? Dia naik pesawat pribadi, jadi kami tidak tahu rutenya, tapi biasanya butuh waktu 8 hingga 9 jam dari Eropa ke Tiongkok, kata Valet. Baiklah, aku mengerti, kata Fang Yu. Ketika dia tiba di Huaibei, Tiongkok, aku akan memberitahunya lokasi persisnya dan tujuannya nanti. Valet berhenti sejenak dan berkata, dengan cara ini, aku akan memenuhi permintaanku sebelumnya. Itu tidak akan berhasil. Yang awalnya ingin ku cari tahu adalah lokasi laboratoriumnya, atau sumber inti kekuatannya. Fang Yu berkata, hanya jika kita bisa menemukan salah satu dari dua hal ini, kita bisa menyelesaikan misi ini. Valet terdiam beberapa saat, lalu ia menahan amarahnya dan berkata, asalkan kita menangkap dokter
Gary dan menginterogasinya, kita bisa mendapatkan semua informasi yang kita inginkan. Tunggu sampai aku bertanya. Setidaknya tugasnya belum selesai, kata Fang Yu ringan. Violet berhenti berbicara dan menutup telepon. Dokter Gary, mata Fang Yu sedikit dingin saat dia berjalan masuk ke dalam lift. Sekitar setengah jam kemudian, Fang Yu tiba di sebuah restoran barat. Qin Lang sedang menunggunya di tempat duduk dekat jendela di lantai 2. Tuan Fang, melihat Fang Yu mendekat, Qin Lang berdiri. Ada masalah mendesak apa? Fang Yu duduk di hadapan Qin Lang dan bertanya. Sebenarnya ini bukan masalah yang sangat mendesak. Aku mungkin agak terlalu gugup saat menelepon tadi, kata Qin Lang meminta maaf. Tidak apa-apa, aku juga berencana untuk keluar dan makan sesuatu, kata Fang Yu. Saya dengar dari beberapa teman bahwa ini adalah restoran barat terbaik di Nandu. Tuan Fang, silakan coba makanannya dan lihat apakah memang seenak yang mereka katakan, kata Qin Lang sambil tersenyum. Aku tidak punya banyak kebutuhan untuk makanan. Selama aku lapar, semuanya enak, kata Fang Yu. Setelah memesan, Fang Yu menyesap air, menatap Qin Lang, dan berkata, sekarang kita bisa membicarakan masalah itu. Ya, Qin Lang menegakkan tubuh, sedikit mengernyit, dan berkata, Tuan Fang, kedua pangeran dari keluarga kerajaan Nordik terluka sebelumnya. Insiden ini berdampak besar di Eropa. Sudah lama sejak aku menghajar mereka berdua, kan? Aku belum mendengar kabar apapun, kata Fang Yu sambil mengangkat alisnya. Pangeran Joyce dari keluarga kerajaan Nordik sangat marah. Dia ingin mengirim seseorang untuk membuat masalah sebulan yang lalu, tapi kemudian dia berubah pikiran. Qin Lang berkata, kurasa dia pasti sudah menerima kabar bahwa Chen Luo telah dikalahkan. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa, menunggu Qin Lang melanjutkan. Awalnya saya pikir keluarga kerajaan Nordik akan menyerah begitu saja, tapi saya tidak menyangka Pangeran Joyce akan datang langsung ke Tiongkok baru-baru ini. Qin Lang mengerutkan kening dan berkata, lagi pula, dia tidak akan pergi ke tempat lain di Tiongkok, melainkan ke Huaibei. Jadi, kau pikir dia ada di sini untuk mencari masalah denganku? Tanya Fang Yu. Mungkin saja, meskipun di permukaan dia mencoba membahas kerjasama dengan keluarga besar di Huaibei, saya pikir dia punya tujuan lain, kata Qin Lang. Apakah ini masalah mendesak yang sedang kamu bicarakan? Tanya Fang Yu. Ya, Qin Lang mengangguk. Itu memang terlalu menegangkan, kata Fang Yu sambil tersenyum. Dia menganggapnya cukup menarik. Dokter, Gary akan datang ke Nandu, dan Pangeran Joyce juga akan datang ke Nandu. Apakah kedua orang ini membuat janji untuk menimbulkan masalah bersama? Menurut Fang Yu, ini adalah hal yang baik, menghemat waktu dan tenaganya. Jika kalian berdua bersatu, maka kalian bisa menyelesaikannya bersama. Tuan Fang, Pangeran Joyce adalah anggota keluarga kerajaan Eropa dengan latar belakang yang sangat kuat. Beliau sangat berkuasa, baik dari segi status maupun kekuatan. Qin Lang ragu sejenak dan berkata, ketika beliau datang ke Huaibei, orang-orang dari Asosiasi Seni Bela Diri Huaibei dan Kamar Dagang mungkin akan memperlakukannya seperti bintang. Qin Lang berbicara dengan sangat bijaksana. Maksudnya adalah jika Fang Yu mengambil tindakan terhadap Pangeran Joyce, dia tidak hanya akan menyinggung keluarga kerajaan Nord, tetapi juga Asosiasi Seni Bela Diri dan bahkan Kamar Dagang yang ingin berhubungan baik dengan keluarga kerajaan Nord. Konsekuensinya akan sangat serius. Sekalipun Fang Yu cukup kuat untuk tidak takut pada siapapun, dia pasti akan mendapat masalah. Jika kabar ini sampai menyebar ke Asosiasi Seni Bela Diri ibu kota dan membuat penjaga ketertiban waspada, situasinya akan semakin tidak terkendali. Fang Yu adalah pendekar terkuat yang pernah dilihat Qin Lang. Ia yakin Fang Yu pasti akan menjadi orang paling memukau di dunia seni bela diri Tiongkok di masa depan. Karena itu, ia tidak ingin Fang Yu dipaksa menghilang dari dunia. Aku mengerti maksudmu, kata Fang Yu, tapi kalau dia benar-benar ingin mencari masalah denganku, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak bisa hanya berdiri di sana dan dipukuli. Qin Lang mengerutkan bibirnya dan berkata, aku akan berbicara dengan Pangeran Joyce ketika saatnya tiba. Tak lama kemudian, makanan pun terhidang di meja. Fang Yu membenamkan kepalanya sambil memakan steak. Saat sedang makan, Qin Lang tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, Tuan Fang, sepertinya Anda seorang profesor tamu di Fakultas Sastra Universitas Nandu. Ya, ada apa? Jawab Fang Yu. Haha, bukan apa-apa. Aku menerima surat undangan dari Universitas Nandu pagi ini, yang mengatakan bahwa seorang doktor ternama dari Eropa akan datang ke Universitas Nandu untuk memberikan kuliah dan pameran tentang robot. Lalu aku ingat bahwa aku juga seorang profesor di Universitas Nandu, jadi, kata Qin Lang sambil tersenyum. Siapa nama dokter ini? Tanya Fang Yu. Sepertinya namanya, Ned Gary. Qin Lang berpikir sejenak dan berkata, memang dokter Gary. Fang Yu tersenyum. Tuan Fang, apakah Anda mengenalnya? Tanya Qin Lang dengan heran. Kami sudah beberapa kali bertemu, tapi belum pernah bertemu langsung, kata Fang Yu. Konon katanya dia sangat terkenal di Eropa. Dia telah memenangkan banyak penghargaan dan menguasai berbagai bidang ilmu. Namun, kabarnya dia jago biologi dan membuat robot. Qin Lang berkata, karena Tuan Fang juga mengenalnya,
bagaimana kalau kita pergi ke Universitas Nandu bersama besok untuk melihatnya? Baiklah, Fang Yu setuju. Pukul 10 keesokan paginya, Fang Yu dan Qin Lang datang ke ruang kuliah akademik Universitas Nandu bersama-sama. Ceramah dan pameran robot dokter Gary diadakan di sini. Kuliah ini tidak hanya dihadiri oleh mahasiswa, tetapi juga banyak pengusaha seperti Qin Lang. Kuliah akan dimulai pukul 10.30. Ketika Fang Yu dan Qin Lang tiba, masih banyak kursi kosong di ruang kuliah akademik. Para pengusaha yang diundang semuanya duduk di barisan depan. Fang Yu dan Qin Lang duduk di baris kedua. Tuan Qin, pada saat ini, banyak pengusaha memperhatikan Qin Lang dan maju untuk menyapa. Tuan Qin, saya tidak menyangka Anda tertarik dengan industri robot yang sedang berkembang. Seorang pria parubaya botak duduk di sebelah Qin Lang dan mulai mengobrol. Hanya datang untuk melihat-lihat, kata Qin Lang. Bahkan Tuan Muda Qin pun datang untuk melihatnya, yang membuktikan bahwa industri ini memang memiliki prospek. Haha, Tuan Muda Qin, jika Anda benar-benar ingin mengembangkan industri ini di masa depan, jangan lupa hubungi saya. Kami di Sengtian Industrial tidak terlalu paham teknologi, tapi kami adalah yang terdepan di Huaibei dalam hal material, kata pria botak itu dengan lantang. Qin Lang berbicara kepada pria botak itu sambil tersenyum. Fang Yu memperhatikan ruang kuliah akademik yang secara bertahap menjadi lebih ramai. Kelompok siswa masuk dan duduk di barisan belakang. Seluruh ruang kuliah akademik dapat menampung sekitar 1.000 orang, dan pada pukul 10.20, ruang kuliah akademik hampir penuh. Bukan saja kursi untuk pelajar yang penuh, bahkan dua baris pertama yang disediakan untuk wirausahawan juga penuh. Sepertinya Dr. Gary cukup hebat. Banyak pengusaha di Huaibei yang tertarik dengan robotnya, kata Qin Lang kepada Fang Yu dengan suara rendah. Seiring bertambahnya jumlah orang yang datang, suasana di ruang kuliah akademik pun menjadi cukup hidup. Dr. Gary adalah orang yang disebut sebagai Leonardo da Vinci modern oleh majalah Time, saya tidak menyangka dia akan datang ke Universitas Nandu kita. Ya, kalau orang seperti dia mau ngasih kuliah, mendingan dia kedua perusahaan di Beijing saja. Kenapa dia pilih kita? Senang sekali dia ada di sini, ya. Sebentar lagi kita bisa melihat robot ciptaannya, yang 100 tahun lebih maju dari industri. Kudengar robotnya sekuat Iron Man di film. Para siswa sedang berdiskusi dengan panas. Para pengusaha di barisan depan juga berdiskusi dengan suara pelan tentang cara bekerja sama dengan Dr. Gary untuk memproduksi massal beberapa robot komersial dengan fungsionalitas yang lebih kuat. Waktu segera tiba pukul 10.30. Di depan ruang kuliah akademik terdapat podium. Seorang pria berambut perak dengan rambut panjang tergerai di bahunya berjalan keluar dari belakang panggung dan mendekati podium. Dia terlihat sangat tampan dan menarik banyak perhatian wanita begitu dia muncul. Halo semuanya, saya Dr. Gary. Pria berambut perak itu mengangkat mikrofon, tersenyum, dan berbicara dalam bahasa Mandarin dengan sedikit aksen. Tepuk tangan meriah langsung terdengar di seluruh ruang kuliah akademik. Sudut mulut Dr. Gary terangkat sedikit, pupil matanya sedikit merah, dan dia melirik semua orang di antara hadirin. Tak lama kemudian, dia melihat Fang Yu duduk di baris kedua. Seperti yang diharapkan, senyum Gary melebar. Tepuk tangan berlangsung selama hampir 10 detik. Terima kasih atas antusiasme kalian semua. Hari ini saya akan membahas tentang perpaduan biologi dan mesin. Gary beralih ke bahasa Inggris. Fang Yu melirik Gary, lalu melihat sekelilingnya, tetapi tidak melihat pengikut yang disebutkan Valet. Namun, Fang Yu ingat bahwa laboratorium genetik Gary adalah laboratorium yang dicari di Eropa. Tapi kenapa Gary bisa datang ke Tiongkok untuk memberikan kuliah secara terbuka? Dan bahkan punya begitu banyak gelar. Sepertinya yang dicari di Eropa hanyalah laboratorium genetika. Selain orang-orang di dunia gelap, seharusnya tidak banyak orang yang tahu bahwa Gary adalah kepala laboratorium genetika, pikir Fang Yu dalam hati. Pidato Gary cukup kaya konten, dimulai dari asal-usul kehidupan dan kemudian beralih ke era industri. Para siswa yang hadir mendengarkan dengan sangat cermat dan penuh perhatian, tetapi sebagian besar wirausahawan bingung dan tidak terlalu tertarik. Alasan mereka datang ke sini hari ini adalah untuk melihat robot yang dibawa oleh Dr. Gary dan untuk menghubungi Dr. Gary guna mencari peluang kerja sama. Tetapi hampir 1 jam berlalu, dan Gary masih berbicara tentang pengetahuan teoritis terkait biologi dan mekanika, yang terdengar membosankan. Namun selama proses ini, Fang Yu mendengarkan dengan penuh minat. Kombinasi kehidupan dan mesin adalah tren masa depan perkembangan teknologi menurut saya, kata Gary. Tren ini tidak dapat diubah, dan kita semua harus mengikutinya. Saat berbicara, Gary tiba-tiba melirik Fang Yu dan berkata sambil tersenyum, saya tahu banyak orang di Tiongkok berlatih bela diri dan menggunakannya untuk memperkuat diri dan memperpanjang umur. Tapi berlatih bela diri butuh bakat. Saking banyaknya orang di sini, menurutku seharusnya tidak banyak orang yang benar-benar punya bakat bela diri, kan? Ya, banyak orang yang hadir menjawab serempak. Tidak adil, ya, Gary tersenyum. Orang yang berbakat bela diri bisa mendapatkan kekuatan yang jauh lebih kuat daripada orang biasa, dan umur mereka juga akan lebih panjang.
Orang biasa hanya bisa hidup paling lama sekitar 100 tahun, tetapi seniman bela diri mungkin bisa hidup 2 atau 300 tahun. Bukankah kesenjangan di antara mereka sangat besar? Tidak semua pria diciptakan sama, bukan? Kanan. Kata-kata Gary sangat sugestif, tetapi sebagian besar siswa yang hadir masih muda, dan mereka semua merasa sangat setuju dengan apa yang dia katakan dan menanggapi satu demi satu. Saat ini, nilai biologi dan mesin yang telah kupelajari dengan sepenuh hati telah terbukti, kata Gary dengan tenang, mesin-mesin buatanku dapat dengan sempurna menggantikan anggota tubuh manusia, bahkan torso. Dengannya, manusia biasa tanpa bakat bela diri bisa menjadi sekuat seniman bela diri. Soal harapan hidup, saya sedang meneliti penyimpanan otak manusia. Jika ini berhasil, masalah harapan hidup juga akan teratasi. Saya tahu semua orang menunggu dengan cemas, jadi selanjutnya, saya akan memenuhi keinginan semua orang dan menunjukkan robot buatan saya. Setelah berkata demikian, semburat merah kembali muncul di mata Gary. Tata, serangkaian langkah kaki kaku terdengar. Sebuah robot yang diselimuti cahaya perak berjalan keluar dari belakang panggung. Bentuk tubuhnya sama seperti manusia, seluruh tubuhnya bercahaya redup, dan materialnya tampak sangat keras. Ada sebuah benda seperti safir yang tertanam di dadanya, yang memancarkan cahaya biru. Ini adalah inti kekuatan robot. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit. Robot ini adalah teknologi terbaru saya. Fungsinya cukup lengkap, seperti prajurit Cina Anda. Ia bisa terbang dan bersembunyi di bawah tanah. Ia maha kuasa. Gary keluar dari podium dan berjalan ke samping robot. Tubuhnya sebagian besar terbuat dari kromium, yang dipadukan dengan puluhan logam. Robot ini cukup keras. Bahkan jika terkena rudal militer, ia tidak akan rusak. Robot ini dapat mengintegrasikan berbagai jenis senjata. Tentu saja, demi alasan keamanan, saya telah melepas semua senjata dari robot ini. Setelah berbicara begitu banyak, mengapa kamu tidak menunjukkan kepada kami fungsi robot itu? Pada saat ini, seorang pengusaha di barisan depan menjadi tidak sabar dan berteriak keras. Sesukamu. Gary tersenyum dan menepuk kepala robot itu. Tunjukkan fungsimu kepada pria yang baru saja berbicara. Oke, robot itu mengeluarkan suara mekanis. Berdengung, gas putih tiba-tiba menyembur keluar dari bawah kaki robot itu, dan seluruh tubuhnya terangkat ke udara, melayang di udara. Anda dapat menyuruhnya melakukan apapun yang dapat Anda pikirkan, kata Gary. Lalu biarkan dia menuangkan segelas air untukku, kata pengusaha itu. Dimengerti, robot di udara itu tiba-tiba menukik ke bawah dan berhenti di atas kepala pengusaha itu. Kemudian, ia mengulurkan tangan kanan mekanisnya, dan sebuah cangkir baja muncul di tangan kanannya. Kemudian, sebuah nozzle berbentuk keran muncul di telapak tangan kirinya, dan cairan bening menyembur keluar darinya. Robot itu menyerahkan cangkir kepada pengusaha itu dan berkata, silakan menikmati makanan Anda. Pengusaha itu tidak menyangka fungsi robot begitu canggih, dan dia mengambil cangkir itu dalam keadaan linglung. Jangan khawatir, ini air minum alami murni. Gary tersenyum dan berkata, sudah kubilang semua fungsi sudah terintegrasi ke dalam robot. Aku tidak punya pembantu di rumah, aku mengandalkan robot untuk mengerjakan beberapa pekerjaan rumahku sehari-hari. Pelat baja di dada robot tiba-tiba terbuka, memperlihatkan berbagai peralatan di dalamnya, termasuk pisau buah, gunting, dan bahkan spatula. Saya menanamkan chip medis di otaknya, dan dipadukan dengan struktur tubuhnya, ia bisa menjadi dokter terbaik. Ia bisa melihat sekilas apa yang salah dengan Anda dan meresepkan obat berdasarkan itu, lanjut Gary di podium. Robot itu menatap pengusaha di depannya, matanya bersinar biru, seolah-olah sedang memindainya. Setelah beberapa detik, muncul pesan, Anda menderita gastritis kronis yang sudah berlangsung selama 2 tahun. Bahu kanan Anda baru saja cedera dan akan membutuhkan waktu 2 minggu lagi untuk pulih sepenuhnya. Wajah pengusaha itu penuh ketidakpercayaan saat dia menatap robot itu dengan kaget. Melihat reaksinya, orang-orang di sekitarnya tahu bahwa apa yang dikatakan robot itu hampir benar. Ruang kuliah akademis itu sunyi, dan semua orang menatap robot di udara dengan mata terkejut. Kalau mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan percaya kalau teknologi sudah mencapai taraf seperti ini. Lanjutkan acaranya dan lihat apakah ada pria atau wanita lain di sini yang haus, kata Gary sambil tersenyum. Robot itu terbang ke atas dan kemudian terbang menuju Fang Yu di baris kedua. Ia berhenti di depan Fang Yu, mengulurkan tangan kirinya, dan sebuah lubang tabung muncul di telapak tangan kirinya. Aku tidak punya gelas tambahan di sini. Kalau kamu mau membuka mulut, aku bisa memasukkan air ke mulutmu dengan akurat, kata robot itu kepada Fang Yu. Fang Yu melirik Gary di podium. Pada saat ini, Gary memiliki senyum main-main di wajahnya. Jelas saja dia hanya ingin membuat Fang Yu jijik. Aku tidak butuh air, kata Fang Yu. Sebelum Fang Yu dapat menyelesaikan kata-katanya, semburan air menyembur keluar dari nozzle di telapak tangan kiri robot. Ledakan. Fang Yu menepukkan tangan kanannya ke depan dan membubarkan air. Kali ini, Fang Yu tidak terluka, tetapi para pengusaha di sekitarnya basah kuyup oleh air yang berceceran. Maaf, sepertinya fungsi pemberian air robot ini belum sempurna.
Saya akan memperbaikinya setelah kembali. Gary tersenyum, baiklah, meskipun robot ini punya banyak fungsi, agar tidak membuang waktu semua orang, saya tidak akan mendemonstrasikannya satu per satu. Silakan kembali. Robot itu berbalik dan mencoba terbang ke arah Gary. Namun saat berbalik, tubuhnya tidak bisa bergerak. Ketika semua orang berbalik, mereka melihat Fang Yu mengulurkan tangan dan meraih kaki kanan robot itu. Kenapa kamu buru-buru pulang? Bukankah tadi kamu bilang bahannya sangat keras? Kenapa tidak kutunjukkan fungsi ini? Fang Yu berdiri dan bertanya sambil tersenyum. Gary mengerutkan kening dan berkata, untuk menunjukkan ini, kau setidaknya perlu senjata, kalau tidak, ini tidak layak ditunjukkan. Tidak apa-apa, aku akan mengujinya dengan tinjuku saja. Satu pukulan saja sudah cukup, kata Fang Yu. Menguji logam super kuat yang terbuat dari kromium dengan tangan Anda. Bukankah ini lucu? Semua orang yang hadir menatap Fang Yu dengan tatapan aneh. Pukulan orang normal hanya dapat membelah semangka menjadi dua, jadi bagaimana bisa digunakan untuk menguji kekerasan robot? Fang Yu mengabaikan tatapan orang lain dan tidak peduli apakah Gary setuju atau tidak. Dia meraih kaki kanan robot itu, berjalan keluar dari kursi dan datang ke ruang terbuka di depan podium. Sepanjang dia berjalan, ejektor di bawah kaki robot itu terus menyemburkan kabut putih, berusaha melepaskan diri dari tangan Fang Yu, tetapi tidak berhasil. Sebagai profesor tamu termuda, Fang Yu cukup terkenal di seluruh Universitas Nandu. Oleh karena itu, ketika dia berdiri di depan, banyak siswa yang mengenalinya. Itu Fang Yu, profesor tamu Fang Yu dari Fakultas Seni. Orang yang datang ke sini sebagai profesor tamu tepat setelah mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Itu dia. Aku bahkan menghadiri kelas pertamanya sebagai auditor. Para siswa mulai berdiskusi dengan suara pelan. Selanjutnya, izinkan saya menguji apakah robot ini cukup kuat, kata Fang Yu sambil tersenyum ke arah penonton. Senyum di wajah Gary menghilang dan dia menatap lurus ke arah Fang Yu. Fang Yu menarik robot itu ke garis horizontal dengan satu tangan, lalu mengepalkan tangan kanannya dan menghantamkannya dengan keras ke dada robot itu. Ledakan. Terdengar suara ledakan keras. Dada robot itu hancur hingga penyok, dan inti daya dengan cahaya biru yang tertanam di dada dipegang di tangan Fang Yu dan dikeluarkan. Setelah inti dayanya dikeluarkan, seluruh robot menjadi tidak bergerak, cahaya di matanya menghilang, dan anggota tubuhnya terkulai. Seluruh hadirin terdiam. Apakah robot ini benar-benar hancur setelah dipukul di dada oleh Fang Yu? Yang mengejutkan semua orang bukanlah kekuatan pukulan Fang Yu, tetapi material robot ini. Dokter, Gary baru saja mengatakan bahwa robot itu terbuat dari bahan logam paling keras dan bahkan rudal tidak dapat melukainya. Namun sekarang, Fang Yu menusuk dada robot itu hanya dengan pukulan biasa. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah pukulan Fang Yu lebih kuat dari rudal? Semua orang memandang robot itu, lalu ke dokter. Gary, pada saat ini, wajah Gary berubah benar-benar dingin. Dia menatap Fang Yu, menyipitkan matanya sedikit, dan pupil matanya bersinar merah. Dok, ada apa? Tanya pengusaha di barisan depan. Gary memaksakan senyum dan hendak berbicara. Ledakan. Selama robot masih bisa bergerak, ia tetaplah robot. Setelah meledak, ia hanya besi tua. Fang Yu melempar robot yang tak bergerak itu ke tanah, menatap Gary, dan bertanya, aku hanya mengujinya untukmu. Seharusnya aku tidak perlu membayarnya, kan? Tentu saja tidak, kata Gary sambil tersenyum dingin, ini hanya pajangan. Kalau rusak, ya rusak. Aku masih punya banyak produk jadi yang belum kubawa. Produk-produk jadi itu sebenarnya dilengkapi dengan senjata. Bagus. Robot ini kelihatannya mahal sekali. Aku benar-benar tidak mampu membelinya, kata Fang Yu. Tatapan kedua orang itu bertemu di udara. Mata Fang Yu tenang, sementara mata Gary penuh dengan ketajaman dan provokasi. Dari mana datangnya rasa percaya dirinya? Fang Yu sedikit mengernyit, agak bingung. Kalau saja tidak banyak orang yang hadir dan Fang Yu tidak ingin menimbulkan masalah, dia pasti sudah mengambil tindakan tanpa ragu dan menanganinya saat itu juga. Setelah Fang Yu meledakkan robot itu, suasana menjadi sedikit aneh. Di satu sisi, orang-orang kagum dengan kecerdasan robot tersebut. Namun di sisi lain, robot itu meledak oleh pukulan Fang Yu, yang tampaknya mengungkapkan pesan lain. Maksudnya, pasti ada yang dilebih-lebihkan dalam apa yang dikatakan dokter. Gary, robot ini pasti tidak sekuat yang dikatakannya. Dalam suasana yang aneh ini, kuliah berakhir dengan cepat. Tuan Fang, apakah Anda sengaja meledakkan robot tadi? Tanya Qin Lang sambil meninggalkan ruang kuliah. Ya, dia memercikkan air ke arahku, jadi tentu saja aku harus membalasnya, kata Fang Yu. Haha, wajah dokter Gary terlihat agak jelek tadi. Sepertinya robot ini tidak murah, kata Qin Lang sambil tersenyum. Tolong awasi keberadaannya untukku. Kabari aku segera setelah dia meninggalkan Universitas Nandu, kata Fang Yu. Oke, meskipun sedikit bingung, Qin Lang tidak menanyakan alasannya. Di podium, Gary menatap dingin ke arah punggung Fang Yu dan menyentuh dagunya. Setelah meninggalkan ruang kuliah akademik, Qin Lang memiliki hal lain untuk dilakukan, jadi dia meninggalkan Universitas Nandu terlebih dahulu. Fang Yu sedang berjalan di jalan sekolah.
Setelah berjalan sekitar 10 menit, saya bertemu dengan seorang kenalan. Fang Yu, Tang Xiaorou, mengenakan gaun biru langit, meninggalkan sekelompok teman sekelas wanita di sampingnya dan berlari menuju Fang Yu. Bisakah aku bertemu denganmu di sini? Aku sedang tidak beruntung hari ini, kata Fang Yu. Tang Xiaorou sudah terbiasa dengan sikap Fang Yu. Ia mendengus dan berkata, ini seharusnya disebut takdir. Aku baru saja selesai kelas. Jadi apa yang ingin kamu lakukan? Tanya Fang Yu. Baiklah, bagaimana kalau aku traktir kamu makanan penutup? Bukan yang di dalam sekolah, tapi yang baru di luar sekolah. Kudengar es krim di sana enak sekali. Tang Xiaorou sekarang sudah cukup mengenal Fang Yu, dan hal pertama yang dia katakan adalah makanan. Dia tahu bahwa Fang Yu biasanya tidak akan menolak untuk makan. Seperti yang diharapkan, Fang Yu mengangguk dan menjawab, oke. Di tengah tatapan iri orang-orang di sekitar mereka, Fang Yu dan Tang Xiaorou berjalan keluar sekolah bersama. Fang Yu, apa yang terjadi malam itu? Apakah kau berhasil mengalahkan penjahat itu? Tanya Tang Xiaorou penasaran sambil berjalan di jalan. Kau tidak akan mengerti bahkan jika kukatakan, tapi penjahat itu memang telah dikalahkan, jawab Fang Yu. Bagus, kata Tang Xiaorou. Xiaorou, saat keduanya berjalan, seorang anak laki-laki tiba-tiba melangkah maju dan berdiri di depan Tang Xiaorou. Xiaorou, kebetulan sekali. Anak laki-laki itu tampak biasa saja dan tidak terlalu tinggi, tetapi dilihat dari pakaiannya yang mewah, keluarganya pasti sangat kaya. Tang Xiaorou menatap anak laki-laki itu dengan alis berkerut, jelas-jelas tidak senang, dan berkata, Cao Zuang, aku tidak mengenalmu, jangan panggil aku seperti itu. Haha, kita semua teman sekelas, bukankah wajar memanggil satu sama lain seperti itu? Cao Zuang tertawa. Siapa ini? Cao Zuang berpura-pura melihat Fang Yu dengan santai dan bertanya. Dia milikku. Tang Xiaorou ragu-ragu dalam hatinya, bertanya-tanya apakah dia harus mengambil kesempatan ini untuk mematahkan pikiran Cao Zuang. Kamu tidak tampan atau tinggi, dan satu-satunya kelebihanmu mungkin adalah uang, tetapi Tang Xiaorou juga cukup kaya. Jadi, kamu tidak punya kelebihan di matanya, dan dia tidak akan menyukaimu. Menyerahlah. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba berbicara. Wajah Cao Zuang langsung berubah. Kamu, apa yang kamu katakan? Fang Yu mengangkat bahu. Yang dipikirkan anak-anak nakal ini hanyalah cinta, atau nafsu duniawi yang lebih langsung, yang sama sekali tidak ada artinya. Dia mengatakan ini secara langsung karena dia tidak ingin membuang-buang waktu. Aku tahu namamu Fang Yu, dan kau profesor tamu di sekolah sastra. Sebagai guru, kau tidak boleh bersama mahasiswa. Wajah Cao Zuang memucat dan membiru. Siapa bilang aku bersamanya? Aku cuma mau makan es krim. Fang Yu berkata, oke, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Fang Yu berjalan maju. Tang Xiaorou menggigit bibirnya dan segera mengikuti Fang Yu. Cao Zuang berdiri di sana, memperhatikan Fang Yu dan Tang Xiaorou pergi, wajahnya tampak sangat jelek. Hei, kenapa kamu bicara seperti itu tadi? Kata Tang Xiaorou. Aku membantumu seperti ini, bukankah seharusnya kau berterima kasih padaku? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Kamu bilang dia tidak tinggi dan tidak tampan. Tapi aku tidak suka orang yang tinggi dan tampan. Kamu pikir aku ini siapa? Tang Xiaorou cemberut dan berkata dengan nada tidak puas. Apakah kamu suka yang pendek dan jelek? Tanya Fang Yu. Tidak juga. Apa cuma dua ekstrim ini yang ada di dunia? Aku suka yang biasa saja. Kata Tang Xiaorou dengan marah. Biasa saja. Fang Yu menatap Tang Xiaorou dengan bingung. Sama sepertimu. Tang Xiaorou mengatakan ini, wajahnya langsung memerah dan dia menundukkan kepalanya. Aku bukan orang biasa. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah kubilang sejak lama, jangan penasaran padaku, dan jangan menyukaiku. Siapa yang menyukaimu? Berhentilah bersikap narsis. Tang Xiaorou merasa sangat malu dan marah sehingga dia menghentakkan kakinya dan berlari kecil ke depan. Saat ini, keduanya sudah berjalan keluar gerbang sekolah. Fang Yu mengikuti jejak Tang Xiaorou perlahan dan berjalan maju. Setelah melewati dua jalan kecil, kami tiba di pintu masuk toko makanan penutup. Mungkin karena masih pagi, seluruh jalan agak sepi. Ada beberapa meja kecil di luar toko makanan penutup, dan di salah satu meja duduk seorang gadis yang berusia sekitar 15 atau 16 tahun. Gadis itu mengenakan gaun merah dan memiliki rambut sepinggang yang juga berwarna merah tua. Dia duduk di meja, diam-diam menjilati es krim di tangannya, dengan wajah tanpa ekspresi dan tatapan mata kosong, seolah-olah dia sedang terganggu. Hei, kamu mau makan apa? Tanya Tang Xiaorou dengan nada kesal. Fang Yu tidak menjawab kata-kata Tang Xiaorou, tetapi menatap gadis berambut merah itu. Sejak pertama kali melihatnya, Fang Yu merasakan sensasi terbakar di dantiannya. Melihat ke dalam, ia melihat naga emas kecil berputar-putar di sekitar dantiannya. Naga itu dalam kondisi yang sangat bersemangat, dan kecepatannya berputar beberapa kali lebih cepat dari biasanya. Pada saat yang sama, Fang Yu juga dapat dengan jelas merasakan bahwa gadis ini memancarkan aura kuno yang tidak sesuai dengan usianya. Gadis ini jelas bukan orang biasa.
Melihat Fang Yu menatap gadis berambut merah itu dengan saksama, Tang Xiaorou menggertakkan giginya karena marah dan hendak berbicara. Pada saat ini, Fang Yu berjalan di depan gadis berambut merah. Sebelum dia bisa mengucapkan kata, "Oke," gadis berambut merah itu tiba-tiba mengangkat matanya dan menatap Fang Yu. Mata mereka bertemu, dan pupil gadis itu bersinar dengan warna merah yang aneh. Bas! Dia tiba-tiba berdiri dan menamparkan wajah Fang Yu. Meskipun gadis berambut merah itu bergerak cepat, reaksi Fang Yu bahkan lebih cepat. Sebelum tamparan itu mendarat di wajahnya, Fang Yu telah mencengkeram lengan kanan gadis itu. "Cuacanya bagus sekali, kenapa kamu begitu mudah tersinggung?" tanya Fang Yu. Gadis itu berusaha keras melepaskan tangan kanannya dari cengkeraman itu, tetapi tidak berhasil. "Aku hanya punya pertanyaan untukmu," kata Fang Yu sambil sedikit menyipitkan matanya. Ledakan. Pada saat ini, cahaya merah tiba-tiba meledak dari telapak tangan kanan gadis itu dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Fang Yu terkena pukulan langsung dan jatuh ke belakang, mendarat di tanah beberapa meter jauhnya. "Fang Yu!" Tang Xiaorou berteriak dan berlari ke arah Fang Yu. "Aku baik-baik saja, jangan mendekat," Fang Yu berdiri dan berkata dengan ringan. Dia menatap gadis berambut merah yang berdiri di depan meja dengan tatapan sedikit tegas di matanya. Gadis berambut merah itu juga menatap Fang Yu dengan tajam, wajahnya tanpa ekspresi dan tatapan matanya masih kosong, tetapi sepasang pupil matanya yang berwarna merah tua bersinar samar-samar. "Mengapa dia bersikap memusuhiku?" Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba teringat bahwa Valet telah memberitahunya kemarin bahwa Gary juga membawa seorang gadis muda berbaju merah ke Tiongkok. Mungkinkah gadis di depanku? Lalu aura apakah yang ada pada tubuhnya hingga bisa membuat asal-usul sang naga menjadi bergairah? Gary benar-benar picik. Itu cuma robotnya yang rusak. Dia cuma bilang nggak apa-apa, kata Fang Yu sambil menggelengkan kepala. Mendengar kata-kata Fang Yu, gadis berambut merah itu mengerutkan kening, mengangkat tangannya, dan menempelkan kedua telapak tangannya. "Tuanku, tidak akan membiarkan siapapun memfitnahku." Cahaya merah menyala di mata gadis itu, dan telapak tangannya yang terlipat tiba-tiba mengeluarkan aura yang sangat menakutkan. Ledakan. Tiba-tiba angin kencang bertiup, dan semua meja serta kursi di luar toko makanan penutup itu tertiup angin. Tang Xiaorou jatuh ke tanah dan mengerang kesakitan. Kedua asisten toko itu memandang situasi di luar dengan ngeri. Kalau gadis itu menyerang dengan telapak tangan ini, maka semua yang ada dalam radius ratusan meter akan musnah tak bersisa. Sepertinya dia sudah kehilangan akal sehatnya. Tatapan mata Fang Yu berubah dingin, lalu dia bergerak dan menghilang dari tempatnya. Kecepatannya mencapai batasnya dan dia bergegas ke belakang gadis itu dalam sekejap. Gadis itu bereaksi dan mencoba berbalik, tetapi sudah terlambat. Fang Yu mengulurkan telapak tangan kanannya dan memotong bagian belakang leher gadis itu. Ledakan. Dengan suara keras, gadis itu jatuh tersungkur ke tanah, dan kekuatan yang terkumpul di telapak tangannya lenyap. Saat dia terjatuh ke tanah, gadis itu segera membalikkan tubuhnya, menghadap Fang Yu, dan mendorong telapak tangannya ke depan. Dua api merah terbang ke arah Fang Yu. Fang Yu mengepalkan tinjunya dan aura di tubuhnya tiba-tiba meledak. Ledakan. Kedua kembang api itu tertiup angin oleh nafas Fang Yu. Fang Yu mengulurkan tangan kanannya, meraih leher gadis itu, dan mengangkatnya. "Bisakah kita bicara baik-baik sekarang?" kata Fang Yu. Meski lehernya dicekik, wajah gadis berambut merah itu tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan atau kepanikan, dan dia tetap tanpa ekspresi. "Siapa namamu?" tanya Fang Yu. Gadis itu menutup rapat bibirnya dan tidak menjawab. Fang Yu tidak bertanya lagi. Ia mengulurkan tangan kirinya dan dengan lembut menyentuh dahi gadis berambut merah itu. Cahaya putih menyambar di ujung jari. Ledakan. Pada saat ini, gadis yang seharusnya sedang kesurupan, tiba-tiba mengangkat kaki kanannya dan menendang dada Fang Yu. Meskipun gadis itu mungil, kekuatan tendangannya sebanding dengan monster tingkat tinggi yang telah hidup selama ratusan atau ribuan tahun. Fang Yu mundur beberapa langkah dan melepaskan leher gadis itu dengan tangan kanannya. Gadis itu mendarat di tanah dan menatap Fang Yu, pupil matanya menyala bagai api merah. Tubuhnya tiba-tiba memancarkan aura yang menakutkan, dan pada saat yang sama, pakaiannya perlahan berubah menjadi bulu merah. Bayangan sepasang sayap muncul di punggungnya. "Ini," Fang Yu mengerutkan kening, dengan ekspresi terkejut di matanya. "Hong Lian, apa yang kau lakukan? Kembalilah segera." Pada saat ini, suara Gary terdengar di telinga gadis berambut merah itu. Ekspresi gadis itu berubah, dan dia menatap Fang Yu, cahaya merah di matanya tidak memudar sama sekali. "Sudah kubilang, kau tidak boleh menyerang Fang Yu sebelum kita menyelesaikan tugas kita. Akan kukatakan lagi, segera tinggalkan tempat itu," kata Gary dengan nada lebih berat. Pada saat ini, sekilas cahaya biru muncul di mata gadis itu. Kemudian, aura di tubuhnya langsung menghilang. Dia berdiri tegak, melirik Fang Yu, lalu berbalik dan berlari dengan kecepatan yang sangat cepat. Fang Yu menatapnya yang menjauh, matanya berpikir, dan tidak memilih untuk mengejarnya. Sepertinya gadis ini adalah sumber kepercayaan Gary, pikir Fang Yu. Setelah gadis itu pergi, naga emas di dantian kembali ke keadaan semula.
Sayap-sayap dan bulu-bulu yang berubah menjadi pakaian itu, mungkinkah itu burung phoenix yang legendaris? Fang Yu mengerutkan kening dan mulai berpikir. Agak sewenang-wenang jika menilai bahwa gadis itu berkerabat dengan burung phoenix hanya dengan melihat bulunya dan bayangan sepasang sayap di tubuhnya. Tetapi reaksi naga emas kecil di tubuhnya dan aura kuno gadis itu membuat Fang Yu berpikir ke arah burung phoenix. Apa itu phoenix? Binatang mitologi kuno yang setenar naga. Namun menurut legenda, burung phoenix menghilang lebih dulu daripada naga, dan tidak seorang pun tahu kemana perginya. Seharusnya tidak begitu, naga, burung phoenix, bagaimana mungkin aku bisa bertemu makhluk-makhluk mistis ini dengan mudah? Fang Yu menepuk kepalanya dan berpikir dalam hati. Tang Xiaorou duduk di tanah sebentar sebelum bangkit dan berjalan di depan Fang Yu. Fang Yu, kamu baik-baik saja? Tanya Tang Xiaorou. Fang Yu menggelengkan kepalanya. Siapa gadis itu? Kenapa dia mulai berkelahi tanpa bicara? Tanya Tang Xiaorou sambil mengerutkan kening. Jangan tanya, kau tidak akan tahu meskipun aku memberitahumu. Fang Yu berkata, ayo kita masuk ke toko dan beli es krim. Tang Xiaorou memelototi Fang Yu dengan ketidakpuasan, lalu berbalik dan berjalan menuju toko makanan penutup. Saat Fang Yu bertarung dengan gadis berambut merah, dia menahan diri, jadi dia tidak menimbulkan banyak kerusakan pada lingkungan sekitarnya. Dia pergi tiba-tiba, mungkin karena menerima perintah dari Gary. Dengan kata lain, target utama Gary ketika dia datang ke Huaibei bukanlah aku. Apa yang ingin dia lakukan? Fang Yu terus berpikir sambil menunggu Tang Xiaorou. Hong Lian, kenapa kau tidak mengikuti rencanaku? Kenapa kau ingin menyerang Fang Yu terlebih dahulu? Di dalam ruang VIP Universitas Nandu, Gary menatap gadis berambut merah di depannya dengan kemarahan di wajahnya. Hong Lian tidak mengatakan apa-apa, hanya menundukkan kepalanya. Sekali lagi, tujuan utama kita datang ke Huaibei kali ini adalah untuk berhubungan dengan para dewa, bukan untuk melawan Fang Yu. Kata Gary dengan marah. Alasan mengapa dia begitu marah bukan hanya karena Hong Lian menyerang Fang Yu. Yang membuatnya marah adalah Hong Lian tidak mematuhi perintah. Dia menanamkan sebuah chip di otak Hong Lian, yang secara teoritis dapat mengendalikan semua tindakan Hong Lian. Namun dia sudah mengeluarkan perintah untuk tidak menyerang Fang Yu, tetapi Hong Lian masih melakukannya. Ini berarti chip ini tidak dapat sepenuhnya mengendalikan Hong Lian. Inilah yang membuatnya paling marah. Dia menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya untuk menangkap wujud asli Hong Lian, dan dia tidak akan membiarkan kesalahan apapun terjadi. Hong Lian adalah langkah kunci untuk mewujudkan impian terbesarnya. Dia harus mengendalikannya. Masih ada kerentanan di chip itu dan harus diperbaiki sesegera mungkin. Gary menatap Hong Lian di depannya dengan wajah yang sangat dingin. Fang Yu, apakah di luar sangat berbahaya akhir-akhir ini? Tanya Tang Xiaorou sambil memegang es krim di tangan kanannya dan berjalan di samping Fang Yu. Aspek yang mana? Tanya Fang Yu. Bukankah banyak prajurit kejam yang keluar di malam hari untuk membunuh orang? Menakutkan. Kudengar ribuan orang telah tewas, kata Tang Xiaorou. Setelah mendengar apa yang dikatakan Tang Xiaorou, Fang Yu teringat masalah mendesak yang telah diberitahukan Mo Xiu kepadanya. Kita harus mencari informasi tentang para abadi secepat mungkin. Fang Yu adalah orang yang dapat dipercaya. Karena dia telah menyetujui permintaan pihak lain, dia harus memenuhinya. Namun, para dewa terlalu tertutup. Mereka tidak muncul atas inisiatif sendiri, jadi Fang Yu tidak tahu harus mulai dari mana. Tetapi saat ini, Fang Yu teringat seseorang. Kamu Seng Sui. Ayahnya Ye Zenan berasimilasi dengan klan abadi, dan bersama dengan Han Qi dari keluarga Han, mereka ingin melancarkan serangan diam-diam terhadap Fang Yu, tetapi kemudian disingkirkan oleh Fang Yu. Ye Zenan berasimilasi dengan para dewa, tetapi bagaimana dengan anggota keluarga Ye lainnya? Fang Yu teringat bahwa Ye Seng Sui pernah datang kepadanya dan mengatakan bahwa orang lain di keluarga Ye telah menjadi aneh. Perjalanan ke keluarga Ye mungkin akan membuahkan beberapa hasil. Fang Yu, Tang Xiaorou berteriak keras ketika dia melihat Fang Yu tidak menjawab. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.